Selamat tahun baru. Kita ada di tahun 2026, tahun yang ajaib, tahun di mana kita akan menerima expand. Saudara, akan ada banyak yang diperbesar dalam hidup kita. Akan ada banyak yang ditambahkan Tuhan dalam hidup kita. Siapkah saudara? Saudara, ketika Roh Allah bekerja, maka itu akan membuat apapun dalam hidupmu bertambah. Engkau akan bertambah karunia, engkau akan bertambah otoritas, engkau akan bertambah berkat, engkau akan bertambah tanggung jawab, engkau akan bertambah pekerjaan. Nah, kita tidak boleh menjadi overload. Seringkali pada waktu semua bertambah, ada sebuah bahaya yang namanya overload, saudara. Di mana tiba-tiba semua menjadi kacau, tiba-tiba di mana semuanya jadi berantakan. Saya punya seorang teman, saudara, hari itu dia punya satu catering. Dan setiap hari cateringnya itu mengerjakan sekitar 1.000 sampai 2.000. Dan hasilnya setiap bulan dia menerima 100 sampai 150 juta. Dan dia sangat diberkati dengan itu. Tapi kemudian ada banyak lagi berkat Tuhan yang datang. Dan dia mulai memutuskan untuk saudara membuat 2 gudang. 2 tempat di mana dia membuat 2 catering. Saudara, yang satu menerima 1.500. Yang satu lagi menerima 2.000, saudara. Dan ketika catering itu berjalan, tiba-tiba kekacauan demi kekacauan datang. Yang dulunya dia tungguin, yang dulunya dia cek satu persatu, tiba-tiba orang mulai mengeluh karena ada bulu, ada rambut di dalam tempat, saudara, ya, makanan. Tiba-tiba orang menemukan bahkan, saudara, semut. Dan itu menghasilkan komplain demi komplain. Dan yang mengerikan, saudara, hanya dalam setahun setelah dia membuka 2 catering, dia bangkrut dan dia tidak pernah bangkit lagi. Why? Overload. Saudara, pertambahan berkat, pertambahan kesempatan, pertambahan tanggung jawab, pertambahan karunia seringkali membawa overload. Saudara, karena itu Tuhan memberikan Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, yang pertama, saudara, bagaimana untuk tidak overload adalah marilah kepada Tuhan semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ada banyak orang yang tidak bisa meletakkan pikirannya. Ada banyak orang yang tidak bisa meletakkan bebannya. Ada banyak orang yang tidak bisa meletakkan kekhawatirannya. Ada banyak orang yang tidak bisa meletakkan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Saudara, ada banyak hal yang harus kita belajar letakkan. Ketika saya punya masalah, hari itu kita akan memulai retret dan kita membutuhkan 3M. Dan hari itu, saudara, dalam minggu itu saya harus membayar buat tiket sebanyak 1M. Tapi belum ada uang satu pun. Adanya cuma 50 juta. Sedangkan kebutuhannya 1M buat tiket, buat bus dan sebagainya. Tapi apakah saya pikirin itu nolong? Enggak. Saya khawatir itu nolong? Enggak. Saya, saudara, ya, takut itu menolong? Tidak. Maka apa yang saya buat? Saya cuma bilang, Tuhan, ini acaramu. Engkau yang suruh untuk membuat. Dan biarlah engkau yang menyelesaikan. Maka saya memilih selalu berkata, suamiku, engkau bertanggung jawab untuk keuangan. Saudara, saya mulai berkata, Bapak, engkau Allah yang kaya, engkau menyediakan. Dan saya tidak pernah memikirkannya. Dan yang ajaib, saudara, hari di mana saya mulai harus bayar, ada orang yang transfer 800 juta. Dan itu lumayan. Dalam minggu itu semua tertutup. Minggu depannya ada lagi yang masuk. Dan minggu depannya ada lagi yang masuk. Ujungnya semuanya genap selesai. Dan semuanya tercover dengan baik. Sekali lagi, meletakkan untuk kita mendapat kelegaan. Ada banyak orang
Dia tidak pernah meletakkan masalahnya dan dia tidak pernah mendapat kelegaan. Saudara, tapi yang kedua dikatakan, belajarlah kepadaku. Seringkali kita tidak mau belajar kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan bereaksi, bagaimana Tuhan menjaga hatinya, bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan melakukan tanggung jawabnya. Saudara, kita lihat yang pertama kali Tuhan buat adalah pagi-pagi benar. Tuhan Yesus selalu berdoa. Seberapa kita pagi-pagi benar selalu berdoa. Seberapa kita mengambil berkat kita. Seberapa kita menyapu bersih. Supaya tidak ada kuasa kegelapan, tidak ada kebodohan, tidak ada penyakit, tidak ada kegagalan, tidak ada kesialan menimpa kita. Seberapa kita mengambil berkat Tuhan. Saudara, yang kedua Tuhan berkata, apa yang aku buat karena anak melihat kepada Bapa. Seberapa mata kita melihat kepada Yesus? Apakah mata kita tertuju kepada masalah? Apakah mata kita tertuju kepada dunia? Kita pengen TV, kita pengen sosmed, pengen mobil, pengen apapun. Atau mata kita tertuju kepada Bapa. Seperti anak yang matanya selalu tertuju kepada Bapa. Saudara, cara yang lain bagaimana kita mengikuti Yesus adalah reaksi Yesus. Saudara, seringkali Yesus bereaksi dengan tenang. Ketika difitnah, ketika dipaksa, saudara, melakukan hal-hal yang gak benar. Saudara dibujuk dengan iblis, dihadapi dengan tenang. Dan dia selalu memakai dasar firman. Hadapi tahun ini dengan ketenangan dan pakailah dasar firman. Saudara, yang selanjutnya bagaimana untuk tidak overload? Alkitab berkata supaya kita punya dua sikap, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Saudara, lemah lembut dalam bahasa aslinya itu adalah fleksibel. Kenapa banyak orang overload? Karena dia tidak bisa fleksibel. Saudara, ketika keadaan berubah, saudara, dia punya hal-hal yang menurut dia harus begitu. Sedangkan kenyataannya, kalau kita fleksibel, segala sesuatu selalu ada jalan. Hari itu saya punya pekerjaan, saudara. Cuma mungkin pelayanan saya seminggu cuma 4 kali. Dan kemudian ditambah dengan pekerjaan saya adalah mencek bagian makanan. Karena kami mulai membuka dapur umum. Tapi kemudian pekerjaan saya yang ketiga adalah membuka rumah singgah. Tapi keadaan mulai semua bertambah. Saya seminggu bisa khotbah 20 kali. Saudara, dan apakah saya harus berkata, "Hai, saya ini udah biasa ada jam tidur siang. Saya udah biasa kalau malam jam 10 waktunya sudah sama suami." Saya harus fleksibel. Saudara, artinya apa? Saudara, saya ganti. Saya tidak ada jam tidur siang. Saudara, saya tidur di mana? Di mobil dalam perjalanan. Naik taksi, naik bus, ataupun naik apapun, saudara. Jam tidur saya hanya ketika di kendaraan. Baik itu naik taksi, ataupun naik bus, atau naik mobil pribadi. Saudara, saya punya banyak jadwal konseling. Maka saya mulai berubah. Konseling adalah waktu perjalanan. Saya bilang ikut sama saya. Kita harus fleksibel, saudara. Dan itulah lemah lembut. Tapi yang terakhir adalah rendah hati. Kita tidak akan pernah bisa sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Mari belajar dari orang-orang yang berhasil. Mari belajar dari pendahulu-pendahulu kita. Dan biarkan diri kita itu dididik, ditegur, dipoles. Dan biarkan diri kita makin hari akan makin memperbesar kapasitas. Pada waktu kita mau rendah hati, maka kita akan mau berkali-kali diperbaiki. Sampai kita menghadapi dan mempunyai cara-cara yang efektif. Efektif mengajar, efektif belajar, efektif untuk bekerja. Dan kita akan semakin naik dalam segala hal. Tahun ini adalah tahun expand.
biarkan dirimu semakin meningkat dalam berkat tanggung jawab pekerjaan. Tapi jangan biarkan dirimu overload. Tuhan Yesus memberkati.